Halo, dengan channel saya Printer lagi di sini yang akan terus membahas soal printer dan dunia IT. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kami akan terus update informasi seputaran dunia printer, teknis, tutorial, update-update terkini. Silakan simak terus channel kami di Sayem Printer. Dan kaitannya dengan visi kami, visi Sayem Printer adalah memberikan solusi terarah pada masyarakat yang berkaitan dengan teknologi printer dan IT. Pada konten video kali ini saya akan membahas cara mengukur printhead Epson L series kecil ya, yang A4, yang dari tipe lama sampai tipe baru itu sama saja headnya. Agar analisa kita lebih spesifik ya, selama ini kita buta dengan kondisi printhead ya, ini seperti ini printheadnya. Karena kalau printhead ini rusak atau konslet, jika dipasang ke mainboard yang normal, mainboard akan mati seketika. Jadi mainboard yang baru pun, yang baru original DOS, kalau dipasang di head yang konslet atau rusak, itu pasti akan rusak seketika si mainboardnya setelah dinyalakan atau diuji coba atau dipasang ke unit printernya. Makanya ini kami terus belajar untuk menganalisa seputaran printer yang biasa dihadapi masyarakat secara umum dan teknisi-teknisi printer yang kami suplai produk dan partnya. Ini saya isolasi kertas biar nanti posisinya lebih gampang dan tidak gerak kemana-mana. Dan untuk instalasi printheadnya seperti biasa ya, kita pasang di sini. Kita pasang di soketnya si kabel ini hanya untuk menguji ya. Jadi pengukuran ini bisa dilakukan ketika printhead terpasang ke unitnya. Ini hanya gambaran. Nah, posisinya jadinya seperti ini. Ini jadinya tegak lurus ya, dengan pin. Pinnya tegak lurus seperti ini. Ini printhead, itu pin kabelnya. Seperti itu. Karena pengukuran head yang sudah kami share yang pertama, yaitu dari fuse, itu masih kurang akurat ya, itu ternyata diukur fuse tidak konslet, ternyata headnya itu juga sudah rusak. Nah, ini langsung ke update yang terbaru, dan ini belum 100% akurat, tapi paling tidak masih lumayan daripada kita tidak analisa sama sekali headnya itu rusak atau tidak. Nah, ini poin pentingnya adalah di setelah posisi tadi ya kita bentangkan, poin pentingnya adalah di pin nomor 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kondisi kita bentangkan seperti ini dengan arah kabelnya dari sini, itu paling atas, dan pin berikutnya sampai pin keempat. Kita siapkan avometer, ini yang model digital, ini ke posisi 200 ohm karena ini masih manual pemilihan switchnya. Kemudian ini avometer yang analog. Nah, nanti kita langsung bandingkan saja. Ini pakai digital ya, yang banyak orang suka, atau biasanya teknisi yang masih belajar itu lebih suka pakai digital karena pembacaan skala atau nilainya lebih mudah karena tinggal baca di layar saja. Nah, posisinya seperti ini ya. Ini yang paling atas adalah pin 1. Kita kasih probe negatif warna hitam, kemudian kita tekan atau kita ukur dengan pin nomor 3.
hasilnya tidak short ya. Jadi ini kalau misalkan ada hambatannya cukup besar, jadi tidak short. Kita beralih ke pin 2 dan 4. Ini juga tidak short ya. Ini tidak ada pergerakan, jadi ini hambatannya sangat besar. Kemudian kita balik, kalau misalkan probe-nya positif ditaruh atas, kita ke 3, tidak short juga, tidak ada pergerakan. Ini kalau misalkan pakai manual mungkin ada pergerakan, tapi nilainya sangat besar. Nah ini di sini nggak ada pergerakan, berarti print head yang bagus. Contohnya seperti ini. Kita beralih ke yang manual. Seperti langkah yang tadi. Kalau manual ini kadang harus dikalibrasi dulu ya, ini ada perubahan skalanya. Posisi kali 1. Nah ya. 1 3 tidak ada, kemudian 2 4 tidak ada pergerakan juga. Kita balik, tidak ada pergerakan. Ini ada pergerakan tapi besar, tapi probe positifnya ada di atas ya. Ini sebagai catatan, ini ada perbedaan dengan yang digital tadi. Biasanya kasus seperti ini mungkin karena akurasi dari alat saja ya. Untuk poin pentingnya adalah hambatannya besar atau bahkan tidak ada pergerakan saking besarnya hambatan. Untuk contoh kasus yang head yang short, ini kita kasih cuplikan dari video pengukuran dari teman kita yaitu NZ Printer Solo. Nah seperti ini pengukuran yang dia pernah lakukan yang untuk contoh yang short. Ini bisa disimak video ya. Nah seperti itu. Itu gambaran untuk cara mengukur head Epson L series itu konslet atau tidak. Kalau misalkan kalian punya ilmu-ilmu baru atau misalkan metode lain yang akurasinya lebih tinggi, bisa hubungi tim kami dan kita bisa diskusi bersama-sama untuk mendalami atau menganalisa lebih jauh tentang pengukuran head Epson L series. Demikian dari Sayem Printer. Salam sukses selalu.